kalau anak saya itu kan berbeda sama yang lain. Kalau yang lain itu kan hamil selama 9 bulan. Kalau anak saya itu kan dia dilahirkan selama 1 bulan kan. Dan setelah itu kan dia sering dibawa sama yang namanya sosok Nyidasi itu baby gombel dan juga sama genderuwo. Sering juga dikasih yang namanya uang, namun akhirnya jadi daun. Dan setelah itu respon dari masyarakat sendiri, anak saya kan jadi dibully juga karena memiliki banyak keanehan. Akhirnya saya memilih tinggal di hutan itu karena mencari kenyamanan. Pas masuk sekolah juga ini dibully sama teman-temannya, dibully intinya tuh ya anak genderuwo, anak baby gombel apa segala macam gitu. Memang udah nggak jadi rahasia umum lah, sampai kayak dia tuh pernah dikasih uang juga kan sama baby gombel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidro TV. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya bersama rekan-rekan lagi berada di wilayah Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Yang mana ini dekat sekali dengan Bandara Internasional Jawa Barat. Nah, di area sini yang membuat langkah kita ke sini adalah ada seorang anak yang sekarang usianya masih anak-anak, masih sekolah dasar. Tapi dari kecil beliau itu dirawat sama sosok genderuwo. Nah, jadi bisa dibilang dengan anak indigo ya. Mungkin teman-teman semua kalau melihat channel saya di video-video terdahulu, ada juga yang anak kecil yang yang dirawat oleh genderuwo itu yaitu Delatif. Jadi ini kisahnya hampir sama kayak Delatif, cuman yang membedakan dia itu tahu betul yang merawat beliau itu ada nama-namanya. Nah, jadi biar tidak penasaran, biar tidak gagal paham, simak video ini dari awal sampai akhir biar ceritanya jelas dan nyambung. Ambil baiknya, buang buruknya. Saya doakan yang selalu setia nonton di channel ini, mudah-mudahan rezekinya luar biasa berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Biar tidak lama-lama, kita lanjut saja ke videonya. Oke teman-teman, jadi sebelumnya saya berjalan kaki dari arah Bandara Kertajati sebelah sana teman-teman. Soalnya motor nggak bisa dibawa ke sini, soalnya kondisi jalannya seperti ini teman-teman. Kebetulan nih habis hujan, jadi kita terpaksa nyimpen kendaraan di seberang sana. Wow, lumayan cukup jauh juga, soalnya dari sana ke sini kurang lebih ada 2 km. Nah, di sini ada seorang anak yang menurut saya sangat unik. Jadi dia bersama ayah dan ibunya tinggal di sini, yang notabene nggak ada tetangga, nggak ada rumah lagi selain di area ya. Jadi di area ini mungkin sudah puluhan tahun tinggal di sini bersama orang tuanya. Dan yang menariknya, dari kecil dari baru lahir di area ini konon katanya suka diasuh sama makhluk-makhluk astral. Salah satunya yaitu genderuwo ya. Mungkin untuk kisah lengkapnya kita akan mendengarkan penuturan dari sang orang tua di area. Nah, jadi rumah di area ini tuh benar-benar sekelilingnya itu nggak ada rumah lagi selain tanaman pertanian. Tuh ini benar-benar hamparan luas, nggak ada pegunungan kalau di sini. Tuh, nah, kita akan mengunjungi rumah di area yang ada di sebelah sana. Wow, luar biasa, masya Allah. Jadi yang namanya anak-anak indigo itu mempunyai kelebihan bisa komunikasi dengan makhluk-makhluk astral yang mungkin kalau kita manusia normal itu nggak bakal lihat. Cuman kalau untuk anak indigo itu sangat sensitif sekali. Nah, nanti kita akan mendengarkan penuturan dari sang orang tua ya. Tuh, ini rumahnya udah kelihatan teman-teman. Jadi ini hanya satu-satunya rumah yang ada di sini. Luar biasa tuh. Jadi kalau di sini mayoritasnya tanaman padi sama singkong ya tuh kalau di sini tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Kang. Waduh, sama de Arya. Wih, masya Allah. Ini sama orang tuanya. Iya. Lagi apa bang? Ini mau biasa bikin bikin api tuh. Oh, bikin api, mau masak ya? Mau masak mie. Bang, bener-bener abang ini nggak ada tetangga lagi selain di sini? Iya, ada juga jauh Kang. Oh, Gitu. berarti ini mah bener real abang tinggalnya di sini? Iya, tinggal di sini. Berarti ibaratnya bukan rumah singgah, bukan berarti? Bukan, Kang. Rumah Soalnya pokok. kan memang ini rumah pribadi juga karena memang saya nggak punya rumah ini selain ini.
Ya Kang, saya pengen ngobrol-ngobrol terkait ini kan yang saya tahu di area ini anak indigo. Iya, Kang. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti saya nunggu teman-teman terlebih dahulu. Iya, siap. Nah, tapi saya izin lihat-lihat dulu ke belakang ya Bang. Iya, nggak apa-apa. Oke, siap. Silakan. Oke teman-teman, sambil nunggu rekan saya pengen lihat dulu ke belakang nih. Tuh, jadi kata sang orang tua di area ini benar-benar real nggak, bukan rumah singgah atau saung sawah ya. Dan ini benar-benar tinggalnya di sini tuh. Wow. Tuh, jadi di area ini apa namanya, menanam padi. Jadi sekalian rumahnya di sini, jadi beliau itu bercocok tanam. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah bertemu dengan De Arya ya. De Arya betul, sama De Arya. Dan dengan bapaknya De Arya. Sama bapak siapa, Pak? Kang Jaja. Kang Jaja. Hmm. Kang Jaja. Kalau boleh tahu ini berada di daerah mana ini, Kang? Ini daerah hutan Cikaung, Kang. Hutan Cikaung. Nah, bisa dibilang ini hutan larangan. Wow, serem juga berarti ya. Hmm. Di sini tinggal udah berapa tahun, Kang? Ya, sekitaran lebih dari 10 tahun lah kalau tinggal di sini. Dari sebelum apa? Dari sebelum ini ditanemin padi ini, dulu nih hutan jati. Udah lebih dari 10 tahun. Ah. Kalau De Arya sekarang umur berapa? Ini 10 tahun. Berarti De Arya lahirannya di sini. Lahir di Indramayu, cuman hanya saja prosesnya kan begitu apa? Hmm. Saya kan udah di sini dulu. Oh, aslinya Indramayu. Dulu kan saya Terus merantau sendiri di sini merantau sendiri ya. ke Majalengka. Majalengka. Masya Allah, jauh juga berarti. Di Lumayan. sini jalan kaki atau naik motor, Kang? Terbang, Kang. Terbang, Masya Allah. Oh iya, dekat bandara ya. Naik motor, Kang. Nah, Kang, jadi seperti ini saya mendapatkan informasi bahwasanya katanya De Arya ini sewaktu dulu katanya sampai sekarang pernah diasuh oleh sosok genderuwo. Apakah emang betul, apa itu hanya simpang siur gosip dari masyarakat saja? Benar, Kang. Kalau asli orang sini sih udah pasti tahu soal kalau De Arya tuh sering diasuh sama wewe gombel, terus suka dibawa sama genderuwo. Ini udah gimana ya, udah umum lah, rahasia umum kalau di sini gitu. Oh, sama WP Gombel juga berarti. Cuman waktu pas dia itu masih kurang lebih usia 1 tahun, ini memang pas dia tidur. Nah, pas saya lagi ke ladang, tiba-tiba istri saya tuh teriak-teriak sampai nangis gitu. Ya, katanya, ini anaknya nggak ada, ini nggak ada kemana kan gitu, cari dulu gitu. Memang nggak ketemu, itu sampai 1 minggu baru ketemu. Malam Itu jam 12 malam itu hilang. itu waktu De Arya umur berapa? 1 tahun. 1 tahun. Berarti pas pindah ke sini baru Pas baru pertama kali tinggal di sini. Ini juga hutannya masih masih jati semua, Kang. Oh, dulunya berarti ini hutan jati semua, bukan yang saya lihat kan sekarang seperti yang kayak perkebunan apa ini namanya? Sawahan. Jeruk, area sawah ya. Ini Berarti kalau ini dulu baru di sini kalau di jati sini semua. hutan jati semua sama kayu putih. Kalau dulu saya tinggal di sana, Kang, di bisa dibilang kampung sebelah. Dulunya. Cuman dikarenakan di sini tuh di situ ekstrim banget, jadi pindah di sini. Berharap kejadian yang seperti itu nggak ada lagi. Tapi ternyata di sini juga sama. Karena memang kita pindahkan cuman sekitar 5 kilo lah. Nah, itu cerita yang di kampung sana, itu alur ceritanya gimana? Kenapa lebih memilih pindah ke sini? Kalau di sana itu kan memang dulu kan ada pohon randu gede sama pohon beringin. Nah, ini sering dibawa sekali. Sampai pas masuk sekolah juga, ini dibully sama teman-temannya. Dibully intinya tuh ya, anak genderuwo, anak wewe gombel segala macam gitu kan. Memang udah nggak jadi rahasia umum lah. Sampai kayak dia tuh pernah dikasih uang juga, kan, sama wewe gombel. Dikasih uang. Pasti jajanin. Berapa itu? 100.000, pecahan 100.000. Pasti jajanin, ini uangnya justru malah jadi daun. Tiba-tiba berubah jadi daun. Nah, di situ ada simpang siur dikira saya itu pesugihan gitu kan. Orang yang itu kan otomatis memponisnya pesugihan. Karena uang yang diterima itu tiba-tiba jadi daun. Ketika pas saya belanja lagi, saya ditegur sama pemilik warung. Mas, katanya, ini gimana sih kok anaknya jajan, tadinya uangnya bener, tiba-tiba pas disimpan di kotak tahu-tahu jadi daun. Makanya bukan ngejelasin mungkin itu uang orang lain gitu, bukan uang dari De Arya gitu. Ya mau menjelaskan bagaimana, Kang, sedangkan pelanggan pertamanya itu anak saya, dan itu uang pertama pecahannya. Jadi ya saya terima kan ya. Awal sih saya menjelaskan juga susah juga kan, tapi setelah seiringnya waktu semua orang tahu, jadi ya, banyak orang yang maklum gitu.
Tapi Akang tersendiri ya bersama sang istri pernah melihat dengan mata kepala sendiri nggak di area itu sering sekali dibawa oleh sosok tersebut? Kalau saya yang kalau saya pribadi jelas sudah pernah gitu. Lama-lama saya intip juga Kang. Mm. Posisi saya pura-pura tidur, tapi baru dengan satu kedip mata aja itu udah hilang. Berarti Saya hanya cari sepintas. Akhirnya kan saya nyari orang pintar lah untuk bisa mencari keberadaan di area itu. Setelah ditanya nanti mainnya di sini, kamu jam 5 sore ini harus ada di sini. Nanti juga anak kamu bakal muncul. Saya dari jam 4 saya udah diem gitu kan. Setelah itu, setelah saya intip tiba-tiba anak saya itu benar muncul seperti hologram, pelan-pelan lalu muncul lagi. Di situ setelah itu saya tanya anak saya, memang dia tuh nggak mau cerita kan. Awalnya nggak mau cerita, tapi lama-lama dia cerita juga. Ini ya katanya Pak Arya tuh main sama Nyidasi. Nyidasi itu siapa? Ya, Nyidasi itu sosok Wewe Gombel. Baik terus Pak Dianto segala macam. Pokoknya banyak lah Kang. Kalau diceritakan mungkin Bisa berhari-hari gitu. Bisa berhari-hari. Cuman ini mah diringkas saja Kang biar mungkin lama-lamanya 20 menit gitu ya durasi. Berarti Kang awalnya De Arya diajak atau diasuh sama Wewe Gombel sama Genderuwo itu rumah yang masih di sana? Iya. Itu berarti 1 tahun berarti belum bisa berjalan ya Kang? Belum. Bisa dibilang ya memang belum bisa ngapa-ngapain Kang. Hilang sampai 1 minggu. Hilang 1 minggu. Berarti itu satu kampung nyariin atau waktu itu? Nyariin Kang, udah pokoknya semua ditabuin gitu. Pokoknya dari piring, dari apa semuanya ditabuhin. Rame pokoknya, udah gitu, udah semua cara dilakukan gitu. Dan alhasil alhamdulillah ketemu. Setelah 1 minggu. Setelah 1 minggu. Nah itu ketemunya di mana? Kalau itu ditemukan di belakang rumah kosong. Di belakang rumah itu ketemu ada suara bocah gitu kan, intinya nangis. Itu di situ ternyata ketemu. Dan ternyata kejadian hilang itu nggak cuma dari 1 tahun. Setelah itu usia 2-3 tahun udah nggak Aneh gitu ya. Nggak ada acara hilang-hilang lagi. Nah, cuman pas udah mulai dia tuh udah bisa bicara usia sekitar 6 tahunan lah. Nah, dia udah hilang lagi. Di situ. Nah mungkin yang di luar nalarnya ya, yang jadi pertanyaan ini kan 1 minggu. Mungkin kalau untuk usia 1 tahun kan DR-nya masih mimi susu ya. Nah itu di sana dikasih makan apa enggak gitu maksudnya? Kalau dibilang nggak dikasih makan, posisi anak saya itu diketemukan dengan sehat walafiat, nggak kurang satu apapun. Otomatis ya kita orang tua pasti cemas Kang. Cemas. Udah pokoknya udah semua cara udah dilakukan. Dari segi pokoknya nanya RT RW itu udah inilah udah di dan nggak kunjungin itu, tapi kan dari warga itu kan antusias sudah ini mah bukan gimana pasti Wewe Gombel ini mah. Sedangkan warga sini udah pada tahu semua. Kalau sering sekali yang namanya tuh Wewe Gombel itu kalau dulu sering muncul lah gitu. Kalau sekarang sih udah mending gitu. Tapi Akang pernah nggak mencoba misalkan nanya sama spiritual, ngobrol sama nenek gombelnya atau komunikasi sama nenek gombelnya yang tadi Akang sebutkan Nyai Dasimah ya kalau nggak salah? Nyai Dasih. Darsi. Nah kan biasanya kalau Wewe Gombel itu anak itu dimakan atau gimana gitu kalau nggak salah gitu ya. Nah itu Akang coba komunikasi gak sama makhluk astral? Pernah juga komunikasi sampai kan bikin tolak balak, bikin apa segala macam. Kalau dulu sampai yang namanya tuh bawang putih gitu, bawang merah, pokoknya udah gimana ya yang berbau jimat dipakai juga gitu. Intinya kalau kita sih nggak memandang syirik atau apanya, yang penting anak saya tuh bisa ketemu dan sehat aja. Benar. Gitu. Nggak keganggu aja. Apapun kalau untuk anak orang tua lakukan gitu ya. Iya benar sekali. Nah Kang, berarti kejadian dari kecil sampai hal-hal itu kan di sana ya, dekat pohon randu ya. Randu. Nah berarti pindah ke sini tapi kejadiannya masih ada tetap? Masih ada. Sampai pohon randunya itu ditebang. Oh ditebang. Ditebang gitu kan, berharap nggak ada tapi ternyata tetap ada. Justru malah pindah di balik hutan sana. Oh di hutan jati. Hutan jati di sana ada pohon beringin. Nah di situ sering mainnya malah. Oh. Nah kalau setelah pindah ke sini itu daerahnya kalau menurut hal-hal anehnya itu hilang lagi apa gimana Kang? Ya kalau sekarang sih bukan hilang lagi tapi malah main Kang. Oh. Sering main gitu. Berarti masih yang dari sana pindah ke sini ikut? Ikut juga.
di situ. Justru di situ kan ada juga yang baik sama yang ininya, yang jahatnya. Kalau Nyi Ratna katanya itu kan jahat, Kang. Oh, Kalau Nyi Dasi itu baik menurut pengakuan dari Arya sendiri. berarti Wewe Gombalnya nggak cuma satu. Nggak cuma satu, banyak sebenarnya kalau disebutin banyak banget, Kang. Nah, kalau sosok genderuwo itu namanya siapa katanya? Kalau yang gendero itu namanya Pak Dianto. Oh, Pak Dianto. Hmm, Bukan Didi gitu ya? bukan. Ngaji Barata gitu ya. Gini Kang, ini kan di area ini kan sangat sangat terkenal ya di semua orang juga udah pada tahu. Nah, kalau untuk sehari-harinya Kang, itu kan yang namanya induk kan bisa komunikasi. Pernah nggak ditanya misalkan dia misalkan lagi ada namun sekarang itu dibantu gitu atau misalkan minta pertolongan sama sosok-sosok gaib tersebut gitu. Ya, memang selalu dibantu, Kang. Contoh seperti apa? Jadi kan kalau dulu kan ada yang sakit, ini sampai dikasih air aja sembuh. Oh, berarti di area ini bisa mengobati orang. Ya, cuman sama saya kan di stop juga, Kang. Oh, kasihan ya, masih kecil gitu. Satu masih kecil, kedua juga nanti kan efeknya kan lain gitu, pandangan orang nanti lain intinya. Nantinya jadi dukun kecil gitu ya. Iya. Oh. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman semua jangan skip video ini ya. Nanti di season kedua nanti kita akan eksklusif di area komunikasi sama teman-temannya. Berarti bisa dibilang teman, pengasuh atau orang tua angkat berarti ya. Bisa dibilang orang tua angkat, Kang. Ini kenapa sih di Aryana diam aja nanti di season kedua ya? Season kedua. Biar penonton di video kali ini greget. Kapan ini di Arya mau ngomong nanti dong season kedua. Nanti kan nggak juga ya kalau kita nggak ngungkap dari awal ceritanya dulu ya Kang ya. Benar ya. Mungkin kalau di channel lain nggak aneh, tapi kan yang beda ini cuma di channel kita aja gitu. Beda banget. Jadi jangan lain channel. Channelnya Sang Penjelajah juga beda. Ya, Sang Penjelajah. Ada orangnya di belakang. Oh, ada orangnya. Nah Kang, mungkin yang hal aneh apa sih yang menurut Akang bener-bener Akang takut atau misalkan anak ini bener-bener wah ini gokil banget gitu kan. Tadi kan dari awal kita DR-nya dikasih uang. Nah, selain itu DR pernah apa lagi gitu yang menurut kita aneh banget gitu. Kalau yang aneh sebenarnya kan dari waktu di kandungan juga udah aneh, kan. Oh, Bisa dibilang ini kan sehari semalam. gimana itu? Sehari semalam begini kan, jadi kan awalnya itu nggak terlihat hamil, tapi tiba-tiba dalam satu malam itu istri saya tuh hamil. Waduh, Besar. enggak 9 bulan kandung ya? Ya bisa dibilang 9 bulan, cuman hanya saja nggak sampai waktu hamil ke 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan enggak. 1 bulan langsung jadi, langsung melahirkan. Ya, kurang lebih seperti itu. Wow. Gimana ini maksudnya? Saya nggak kurang jelas ya. Saya juga kurang ngerti Maksudnya sebulan hamil langsung lahir. Iya. Gitu. Malah bisa dibilang kalau dihitung sih kurang dari 1 bulan, kan. Sehari malam. Prematur atau gimana, Kang? Kalau dibilang prematur justru malah nggak prematur, Kang. Normal Gitu. Sekarang juga sehat kelihatannya. Sehat. Itu yang saya takutkan sebenarnya kan dari usia kehamilan aja nih udah aneh. beda gitu, udah aneh gitu. Memang kalau misalkan diceritakan itu gimana ya, bisa dibilang nggak masuk akal. Tapi memang ini yang dialami. Makanya saya itu kan lari dari keramaian itu kan, saya memilih di hutan tinggal di hutan. Jadi mungkin ini salah satu alasan Kang siapa tapi namanya? Kan Jaja, ya. Kang Jaja memilih tinggal terpencil di sini karena mungkin ya tadi itu selain hal-hal mistisnya sangat kental sama De Arya dan awalnya juga udah aneh gitu. Takutnya aneh. dia anggap tabu sama masyarakat gitu ya. Iya. Lebih baik terpencil, cukup ini jadikan pelajaran untuk Kang Jaja sama De Arya gitu ya. Nah, berarti Kang mungkin saya perjelas lagi, itu sebelum melahirkan sebulan 2 bulan ke belakangnya berarti nggak terlihat hamil. Nggak terlihat. Berarti si perut masih terlihat lempeng-lempeng aja gitu. Iya, memang sebelum itu kan justru di tes pack dulu. Dan ini hasilnya negatif. Oh, negatif gitu. Terus nggak lama itu kan ada saudaranya tuh hamil kan gitu, kita berkunjung gitu 1 bulan gitu. Nah tiba-tiba nggak lama sekitar 1 minggu, nah ini kayak istri saya kan malam itu nangis gitu, ini kenapa? Saya juga takut di situ, takut secara otomatis kan, ini kenapa, apakah kena tumor atau kenapa gitu kan. Dan ternyata di situ itu bukan tumor, di dalam perutnya itu kan gerak. Oh, ada bayi. Saya di situ nggak tahu, nggak mengklaim itu bayi. Yang jelas posisi panik ini apa gitu, penyakit atau bagaimana. Yang jelas itu tiba-tiba. Jadi pembesaran juga cepat berarti ya? Cepat sekali.
Makanya kan kalau dari dokter sih ini mah normal Kang gitu kan. Ini berarti udah usia kurang lebih 7 bulan awal gitu kan. Klaim 7 bulan. Sedangkan kalau dibilang 7 bulan 6 bulan ke sananya itu kan masih sehat kan, masih rata gitu. Nggak lama, sekitar kurang lebih 2 minggu sudah diponis 9 bulan. Nggak lama melahirkan. Jadi kalau yang saya amati di Arya ini benar-benar anak gaib ya, Iya. bisa dibilang demikian gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman semua yang nonton, yang pengetahuannya lebih dari kita, bisa coba dijelaskan itu konsepnya gimana gitu. 1 bulan mengandung, langsung lahir, dan ini benar-benar hal gaib. Mungkin yang namanya di dunia mistis pasti ada penjelasannya kan. Ya. Mungkin untuk ahli spiritual mungkin bisa mengetahui. Kalau untuk kita kan ini sesuatu yang nggak masuk akal gitu. Benar. Nah ini kan usia di Arya udah 10 tahun berarti sekarang Kang. Iya. Berarti sekolah dong? Sekolah. Udah kelas berapa sekarang? Sekarang kelas 4. Kelas 4 SD. Iya. Sekolahnya jauh dari sini. Kalau sekolah di sini lumayan jauh kan. Berapa kilo berarti? Ya, kurang lebih sekitar 25 kiloan lah Wih, edan. Jalan kaki sendiri? di jalan kaki. Diantar apa sendirian? Yang jelas kalau musim hujan Mm-mm. ini jalan kaki Kang. Bagaimana mengantar, sedangkan motor aja jikir tiap hari. Ini seperti kalau musim hujan di sini kan motor kan jikir gitu. Enggak Diem. bergerak, dia diem aja di sini. Ya, cuman Oh, jikir benar dia. cuman ban muter, diem. Mm-mm. Nah, Kang ini Kang yang saya lihat kan ya. Tadi saya perjalanan aja dari sana untuk menuju ke area rumahnya Akang, ini sangat begitu jauh sekali. Ini kalau untuk logistik gimana Kang untuk stok makanan, beras, telur, apa segala macam gitu. Kalau untuk soal itu sih Kang bisa dibilang kita kalau nggak ada beras kita ganti pakai singkong gitu. Jadi makanya kita di sini kan gimana ya, modal perih. Kita nanam ikan, bibitnya juga kita tetap nyari. Kita bibitnya nggak beli karena memang sama sekali ibarat gimana ya, kita orang nggak punya lah kalau dicerita. Tapi kita sih bawa bersyukur aja gitu. Kita nggak pernah minta-minta sama orang, intinya kalau nggak ada nasi kita ada singkong. Kita makan di situ insya Allah kenyang. Ya berarti makan seadanya yang ada di Seadanya, sini gitu iya. ya. Untuk sayuran mah yang saya lihat banyak sih ya. Kalau Untuk sayuran kita nanam sendiri gitu. Sayuran juga banyak, padi juga kayaknya tinggal panen sendiri ya Kang ya. Ya kalau sekarang alhamdulillah gitu kan Pak, tinggal nunggu panen aja gitu. Kalau ngegiling berarti ke pabrik ngegiling mah. Pabrik ya. Bukan ditutu mah kayak itu ya. Nah terkadang kalau misalkan kita lagi nggak punya duit sih kita pakai Ditutu tutu. sendiri. Tutu sendiri. Nah, kan, Dan ini saya berpikir lagi Kang, kalau misalkan ya ini mah amit-amit ya, kalau mungkin yang namanya manusia nggak ada yang sempurna gitu ya Kang ya, pasti ada sakitnya lah, terus meriang atau apa. Apakah obat dari alam, apa Akang dibawa ke bidan setempat atau gimana Kang? Kalau sakit sih memang dari hasil alam aja. Kalau panas kita pakai media burung dara, telur burung dara di situ. Kalau panas. Kalau panas. Gitu. Terus kalau misalkan prosesnya demam itu kan banyak timun apa segala macam. Kita sih memang warisan dari orang tua itu nggak pernah kita sia-siakan gitu. Jadi semuanya itu memang asli dari alam Kang. Kalau untuk bidan misalkan kita bisa aja periksa gitu kan. Kalau selebihnya kan ya nanti kita makan bagaimana. Itu aja sih. Intinya kita benar-benar menghemat uang. Berarti nggak pernah meminum obat kimia sama sekali. Paling bodrek. Cuman bodrek aja. Bukan promosi obatnya. Gitu. Jadi kalau bodrek bisa diminum sebelum makan ya. Iya. Jadi kalau lapar juga minum aja bodrek gitu. Ya, paling itu. Memang bisa dikatakan Allah Subhanahu wa taala ini sangat begitu adil ya. Jadi Kang Jaja ini tinggalnya, Kang Jaja benar Kang? Iya benar. Kang Jaja ini tinggalnya jauh sekali dari pemukiman warga, jauh dari kota ya teman-teman. Jadi beliau jarang sekali sakit. Paling sakit cuman puyang mikirin Ekonomi. bukan ekonomi, mungkin besok mau manen padi siapa, mungkin seperti itu. Iya, Minum benar. bodrek gitu ya. Kalau ekonomi terasa tidak mungkin dipikirkan sih. Paling memikirkan seperti itu aja pekerjaan. Nah itu benar Kang. Itu kan bagian dari tanggung jawab. Jadi seperti itu mungkin. Nah Kang, dulu waktu di rumah yang dekat Randu, kenapa kok milihnya di sini? Masih nggak yang agak dekat kampung gitu tanahnya? Ini kan dari awal juga dari sana di Keramaian, sejak saya jalan ke sini hampir 2 kilo lebih kayaknya ya. Nah kenapa milih di sini? Gitu. Takutnya kan nanti kalau malam pengen ke warung atau misalkan pengen ke kota itu jauh. Gitu.
nggak kenapa alasan kuat selain yang tadi gitu. Intinya sih gini Kang, kita memang kalau diri pribadi kita memang lebih nyaman sendiri Kang. Makanya bikinnya juga benar-benar jauh dari kampung gitu. Di sana memang ada satu pemukiman, ada kurang lebih 5 orang lah gitu di sana. Intinya kan karena anak saya itu kan memiliki kebiasaan yang berbeda, nggak umum sama yang lain. Iya. Makanya lebih memilih di sinilah. Yang jauh ke sana kemari gitu. Takutnya nanti kalau misalkan pas main bercanda sama anak yang lain, kalau kedorong itu yang lain, anak orang lain tuh sakit Kang. Oh, jadi kalau kesentuh atau gimana maksudnya? Ya kalau misalkan bercanda kan namanya kan dorong-dorongan gitu. Heeh. Nanti efek sakit gitu. Oh. Nanti pokoknya jadinya kan udahlah Nang, jangan main sama banyak orang gitu. Berarti kalau di sini Kurangi, mainnya sendiri kalau secara itu ya. main sendiri ya. Di situ. Ya, ini mungkin terakhir saya ingin bertanya ke De Arya. Nah, De Arya, mungkin di sini pengen tahu selama De Arya main sama sosok genderuwo tersebut, itu rasanya bagaimana? Tapi jangan dijawab dulu. Nanti di season kedua. Jadi teman-teman semua jangan ke lain channel selain nanti kelanjutnya De Arya di video selanjutnya. Jadi di video ini kita pamit dulu. Sampai ketemu di season selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.